Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang menjadi salah satu titik paling menentukan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, Republik ini bahkan belum genap 3 bulan berdiri, namun Surabaya sudah harus menghadapi kapal perang, pesawat tempur, tank, artileri, dan puluhan ribu pasukan di bawah komando Inggris. Mengapa salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua sampai menggempur sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya? Dan apa yang membuat rakyat Surabaya tetap menolak menyerah meski kekuatan di hadapan mereka jauh lebih besar? Jawabannya membawa kita pada sebuah pertempuran yang kemudian mengubah Surabaya menjadi simbol keberanian nasional. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah kepada sekutu. Kekalahan itu menutup perang panjang yang telah menguras kekuatan militernya. Hiroshima dihantam bom atom pada 6 Agustus. Nagasaki menyusul pada 9 Agustus. Uni Soviet juga memasuki perang melawan Jepang. Dalam hitungan hari, kekaisaran yang sebelumnya menguasai banyak wilayah Asia akhirnya runtuh. 2 hari setelah Jepang menyerah, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagi Jepang, perang telah selesai. Bagi Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru baru dimulai. Kekalahan Jepang meninggalkan kekosongan kekuasaan di banyak kota. Kantor pemerintahan, gudang senjata, markas militer, dan berbagai fasilitas penting masih berada dalam situasi tidak menentu. Pemuda Indonesia bergerak cepat. Merah putih dikibarkan. Kantor-kantor diambil alih. Senjata milik Jepang mulai direbut karena Republik yang baru lahir belum memiliki tentara dengan perlengkapan memadai. Namun, ada kekuatan lain yang sedang menuju Indonesia. Pasukan sekutu mulai masuk untuk menerima penyerahan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, melucuti pasukan Jepang, dan mengatur keadaan setelah perang. Di Jawa, tugas ini berada di bawah komando Inggris. Secara resmi, kedatangan mereka terdengar seperti operasi pasca perang. Tetapi keadaan di lapangan sudah berubah total. Indonesia bukan lagi wilayah yang diam menunggu penguasa baru. Pemerintahan Republik telah berdiri, rakyat telah merasakan kemerdekaan, pemuda telah memegang senjata, dan yang paling membuat keadaan memanas, bersama kedatangan sekutu, terdapat unsur Belanda yang ingin memulihkan kekuasaan kolonial. Bagi rakyat, ancaman itu nyata. Mereka baru saja keluar dari pendudukan Jepang. Kini, ketika kemerdekaan baru berusia beberapa minggu, tanda-tanda kembalinya kekuasaan lama mulai terlihat. Surabaya menjadi salah satu kota yang bereaksi paling keras. Pada 19 September 1945, bendera Belanda dikibarkan di Hotel Yamato. Kemarahan segera meledak. Pemuda Surabaya naik ke atas hotel, menurunkan bendera tersebut, merobek bagian birunya, lalu menyisakan merah dan putih. Tindakan itu sederhana, tetapi pesannya sangat tegas. Surabaya tidak ingin melihat lambang kekuasaan kolonial kembali berdiri di tanah yang sudah dinyatakan merdeka. Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan Inggris di bawah Brigadir Aubertin Malabi tiba pada 25 Oktober 1945. Awalnya, pembicaraan masih dilakukan. Pertempuran besar belum terjadi. Namun satu persoalan segera menghancurkan kepercayaan, yaitu senjata. Inggris menginginkan kelompok bersenjata dilucuti. Bagi pemuda Surabaya, menyerahkan senjata berarti menyerahkan satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan jika Belanda benar-benar kembali. Senjata-senjata itu bukan diperoleh dari gudang militer Republik yang sudah tertata. Banyak di antaranya berasal dari perlengkapan Jepang yang berhasil dikuasai setelah kekalahan mereka. Para pemuda memahami bahwa negara baru ini belum memiliki kekuatan yang mampu melindungi setiap kota. Karena itu, ketika diminta meletakkan senjata, mereka tidak melihatnya sebagai urusan keamanan biasa. Mereka melihatnya sebagai keputusan yang dapat menentukan apakah Surabaya masih sanggup bertahan ketika kekuatan asing mencoba mengambil kendali kembali atas kota yang baru saja mengibarkan merah putih secara terbuka.
Disinilah benturan besar mulai terbentuk. Menurut Anda, apakah rakyat Surabaya saat itu masih memiliki pilihan selain mempertahankan senjata mereka? Karena setelah persoalan senjata ini meledak, Surabaya tidak lagi sekedar tegang. Dalam hitungan hari, jalan-jalannya berubah menjadi medan pertempuran, dan satu kematian akan membuat Inggris menyiapkan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada akhir Oktober 1945, ketegangan di Surabaya akhirnya pecah menjadi pertempuran terbuka. Pos-pos pasukan Inggris diserang dan dikepung. Baku tembak muncul di berbagai sudut kota. Jalan yang sebelumnya dipenuhi semangat kemerdekaan berubah menjadi ruang penuh ketegangan, asap, dan suara senjata. Situasi memburuk begitu cepat, sampai Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta datang langsung ke Surabaya pada 29 Oktober 1945. Tujuannya jelas, menghentikan bentrokan sebelum kota tenggelam dalam perang yang lebih besar. Perundingan dilakukan, gencatan senjata berhasil dicapai. Untuk sesaat, Surabaya memiliki kesempatan untuk bernapas. Namun, ketenangan itu hanya bertahan singkat. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Aubertin Malabi tewas dalam kekacauan pertempuran di sekitar Jembatan Merah. Kematian Malabi menjadi titik balik yang sangat serius. Ia bukan prajurit biasa, melainkan komandan penting pasukan Inggris di Surabaya. Bagi Inggris, kematiannya mengubah persoalan keamanan menjadi krisis militer yang menuntut jawaban tegas. Peristiwa itu terjadi ketika upaya penghentian tembak-menembak belum benar-benar menguasai keadaan di lapangan. Komunikasi antara pihak yang bertempur tidak berjalan seragam, sementara banyak kelompok bersenjata bergerak dengan komando yang berbeda. Karena itu, kematian Malabi tidak berdiri sebagai kejadian terpisah. Ia terjadi di tengah kota yang masih penuh senjata, kecurigaan, dan bentrokan yang sewaktu-waktu dapat kembali pecah. Dan setelah itu, ruang untuk kompromi politik semakin cepat menyempit. Pasukan tambahan kemudian disiapkan. Komando operasi berada di tangan Mayor Jenderal Robert Mansergh. Tekanan terhadap pihak Indonesia meningkat tajam. Puncaknya datang pada 9 November 1945. Pesawat Inggris terbang di atas Surabaya dan menjatuhkan selebaran ultimatum. Isinya keras. Pihak Indonesia diperintahkan menyerahkan senjata. Kelompok bersenjata diminta melapor. Para pemimpin diminta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, Inggris mengancam menggunakan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara yang tersedia. Bayangkan keadaan saat itu. Republik Indonesia baru berusia sekitar 85 hari. Tentara nasional masih sangat muda. Struktur militernya belum mapan. Persenjataan terbatas. Banyak pejuang bahkan masih mengandalkan senjata hasil rampasan Jepang. Sementara di hadapan mereka berdiri salah satu kekuatan pemenang Perang Dunia Kedua. Inggris memiliki kapal perang, pesawat, tank, artileri, pasukan profesional, serta pengalaman tempur bertahun-tahun. Secara militer, perbandingannya sangat timpang. Namun bagi rakyat Surabaya, ultimatum itu tidak hanya berbicara tentang senjata. Mereka melihat satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika senjata diserahkan sekarang, siapa yang menjamin kemerdekaan tidak akan dirampas kembali ketika kekuatan kolonial berusaha masuk? Karena itulah ultimatum tersebut ditolak. Keputusan itu berarti Surabaya sadar bahwa serangan besar akan datang. Radio terus menyerukan perlawanan. Bung Tomo menjadi salah satu suara paling kuat yang membakar semangat rakyat. Pemuda, laskar, polisi, dan tentara Republik bersiap di posisi masing-masing. Malam 9 November 1945 menjadi malam yang menegangkan. Di depan mereka ada kapal perang. Di udara, pesawat siap menyerang. Di darat, pasukan dengan tank dan artileri menunggu perintah bergerak. Tetapi Surabaya tetap tidak menyerah. Menurut Anda, apa yang membuat orang-orang saat itu berani menolak ultimatum dari kekuatan militer sebesar Inggris? Karena ketika matahari terbit pada 10 November 1945, ancaman itu benar-benar diwujudkan. Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara sekaligus. Dan dunia akan melihat seberapa jauh sebuah kota bersedia bertahan demi kemerdekaan yang baru berusia hitungan minggu. Pagi 10 November 1945, ancaman Inggris akhirnya berubah menjadi serangan besar. Surabaya digempur dari darat,
laut, dan udara. Kapal perang menembaki sasaran dari lepas pantai, pesawat menyerang dari udara, artileri membuka jalan bagi pasukan darat, tank dan infanteri bergerak masuk menuju kota. Sekitar 20.000 pasukan Inggris dan India dikerahkan dalam operasi tersebut, didukung kekuatan laut dan udara yang jauh lebih modern dibandingkan persenjataan pihak Indonesia. Di sisi lain berdiri Tentara Republik yang baru terbentuk, Laskar Pemuda, polisi, kelompok bersenjata lokal dan rakyat biasa. Banyak di antara mereka menggunakan senjata hasil rampasan Jepang. Sebagian baru memiliki pengalaman tempur yang sangat terbatas. Namun, Surabaya tidak runtuh dalam beberapa jam. Perlawanan muncul dari berbagai arah. Jalan menjadi garis pertahanan, bangunan dijadikan tempat berlindung. Pemuda berpindah dari satu titik ke titik lain membawa senapan dan amunisi seadanya. Radio terus menyiarkan seruan perlawanan. Suara Bung Tomo menjadi salah satu simbol yang membakar semangat rakyat agar tidak menyerahkan kemerdekaan yang baru diraih. Pertempuran kemudian berlangsung sengit selama berminggu-minggu. Keunggulan Inggris perlahan mulai terlihat. Tank, artileri, pesawat, komunikasi, dan organisasi militer membuat pasukan mereka mampu mendorong pejuang Indonesia keluar dari banyak wilayah kota. Tetapi setiap kemajuan harus dibayar dengan perlawanan keras. Ribuan orang Indonesia kehilangan nyawa, rumah rusak, penduduk mengungsi, keluarga tercerai, banyak pemuda yang berangkat menuju medan pertempuran tidak pernah kembali. Secara militer, Inggris akhirnya menguasai sebagian besar Surabaya. Namun jika peristiwa ini hanya dinilai berdasarkan siapa yang menguasai kota, makna terbesarnya justru akan hilang. Pertempuran 10 November menunjukkan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekedar pembacaan teks ketika Jepang sedang kalah. Republik memiliki rakyat yang bersedia mempertahankannya. Dunia melihat bahwa mengembalikan Indonesia menjadi koloni tidak akan mudah. Setiap kota dapat berubah menjadi pusat perlawanan. Setiap jalan dapat menjadi medan tempur. Rakyat biasa dapat mengambil senjata ketika kemerdekaan mereka terancam. Itulah sebabnya 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bukan karena Indonesia memiliki tank lebih banyak, bukan karena senjatanya lebih modern, bukan pula karena pasukannya lebih berpengalaman. Justru karena mereka berdiri ketika kekuatan yang dihadapi jauh lebih besar. Pada November 1945, Indonesia belum genap 3 bulan merdeka. Pemerintahannya masih dibangun, tentara nasional masih berkembang, masa depan Republik bahkan belum memiliki jaminan. Namun, generasi itu memahami satu hal sederhana. Kemerdekaan yang tidak dipertahankan dapat direbut kembali. Hari ini, Surabaya berdiri sebagai kota besar. Jalan-jalannya dipenuhi kendaraan, anak-anak pergi sekolah, orang bekerja dan menjalani kehidupan tanpa perlu memikirkan kapal perang asing di lepas pantai. Kehidupan itu terasa biasa karena generasi sekarang menerima Indonesia dalam keadaan merdeka. Tetapi pada 10 November 1945, ada generasi yang harus memilih antara menyerahkan senjata atau menghadapi kekuatan militer dunia. Mereka memilih melawan. Dari kota yang terbakar itu, pesan menyebar ke seluruh negeri bahwa republik ini memiliki rakyat yang siap mempertahankannya. Menurut Anda, jika berada di Surabaya saat itu, apakah Anda juga akan tetap bertahan ketika peluang menang terlihat sangat kecil? Dan setelah semua pengorbanan itu, masih ada satu pertanyaan penting. Bagaimana pertempuran yang secara militer sangat berat justru berhasil merubah Surabaya menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat diminta kembali begitu saja. Pertempuran Surabaya membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu harus dipertahankan ketika ancaman nyata datang dengan kapal perang, pesawat, tank, dan pasukan yang jauh lebih kuat. Ribuan orang membayar harga yang sangat mahal. Namun, dari Surabaya, dunia melihat satu hal dengan jelas. Republik yang baru lahir ini memiliki rakyat yang tidak bersedia kembali hidup di bawah kekuasaan asing.
Karena itulah, 10 November bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini berdiri di atas keberanian generasi yang memilih Indonesia, bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.